Mas Muklis ini adalah Sekjen Sekretaris Jenderal IEBF Pusat, Ketua IEBF di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga koordinator wilayah Gerakan Beli Indonesia, lalu Ketua Aspika Asosiasi Pengusaha Minuman Makanan Sleman, lalu pengurus Dekranasda Sleman, pengurus ISMI DIY. Beliau juga di bisnisnya sebagai owner CV Anugrah Sukses Mandiri, sebagai komisaris utama PT Belindo Mega Production, dan Ketua Dewan Penasehat Yayasan Insan Merdeka Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini yang sangat cerah, memberikan kepada kita semuanya segala nikmat, sehat. Insya Allah kita dipertemukan dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan insya Allah acara hari ini diberkahi Allah. Amin. Pak Haji yang baik hati, senyumnya menawan di hati. Insya Allah kita doakan segera bisa menunaikan ibadah haji lagi. Dan teman-teman sahabat semuanya, jadi sangat senang pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim, dan insya Allah apa yang nanti akan kita bincangkan adalah sesuatu hal yang insya Allah memberikan pencerahan bagi saya terutama dan juga bagi teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman pelaku usaha, pelaku industri yang ada di Kabupaten Batang, Pekalongan dan sekitarnya. Jadi hari ini kita bertemu dalam keluarga besar yang insya Allah saling menguatkan. Jadi sesama pelaku usaha itu insya Allah saling menguatkan. Jadi kalau ada pelaku usaha di mana teman yang lain juga melakukan usaha, mungkin sama, tapi insya Allah kita saling menguatkan. Pak Haji, Mas Yuli dan teman-teman semuanya, jadi dalam perjalanan sekian waktu kami dalam keluarga besar ini tentu ada hiruk pikuk, ada perjalanan yang mungkin ada positif, ada negatif dan lain sebagainya, tapi itulah disyukuri. Jadi ada satu kata yang kemarin barusan saya upload di media sosial saya, Mas Yuli. Jadi saya kemarin barusan diskusi dengan teman-teman. Pengusaha, yang namanya pengusaha itu selalu tidak jauh-jauh dari masalah. Jadi kalau pengusaha tidak punya masalah, mungkin masih dipertanyakan status keusahanya. Jadi justru ketika teman-teman itu punya masalah, yaitu memperlihatkan bahwa teman-teman itu sedang dalam posisi seorang pengusaha. Jadi kalau pengusaha bangun tidur kok teringat masalah, nah itu tanda-tanda jenengan memang benar-benar pengusaha. Tapi bangun tidur bangun dalam posisi kok tidak ada masalah, hati-hati. Mungkin teman-teman sedang tidak tahu bahwa teman-teman sedang punya masalah. Nah, hanya saja gini. Jadi kualitas seorang pengusaha itu dilihat bagaimana beliau, saya dan teman-teman itu berproses untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau ada masalah, kemudian kita berproses dan kita bisa menyelesaikan masalah itu, nah kita dilihat dari prosesnya tersebut. Jadi kalau masalah selesainya, itu bukan goals utamanya yang menjadikan kita berkualitas atau enggak. Tapi justru kita dilihat kualitasnya itu ketika kita bisa bertahap, berproses dalam melakukan penyelesaian dari tahap-tahap masalah tadi. Nah itulah seorang pengusaha, jadi tenang. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini tadi datang dari rumah itu mungkin dalam keadaan posisi di rumah sedang ada masalah. Usahanya sedang ada masalah, keluarganya ada yang masalah. Tenang. Mungkin di kanan kiri saudara-saudara sahabat semuanya juga sedang bermasalah. Jadi tenang kalau jenengan sedang bermasalah, jadi kanan kiri Anda mungkin sedang bermasalah, tapi mungkin malu untuk cerita.
Ya gitu Pak Haji, Mas Yuli. Jadi kemarin pagi itu saya di WA, sebetulnya bukan kemarin pagi, 2 hari yang lalu saya di WA, Pak, 4 hari yang lalu, bahkan 4 hari yang lalu, saya itu di WA, salah satu teman yang ada di Jogja, Pak, saya pokoknya harus ketemu gitu. Oke, ya udah, saya beri waktu hari Jumat pagi nggih, karena saya sedang berada di Jakarta hari Rabu. Oh nggih Pak, saya datang Jumat pagi. Akhirnya benar, di kantor itu belum buka, beliau sudah ada di depan regol rumah saya belum saya buka. Jadi biasanya regol rumah itu buka kalau anak buah sudah mulai datang, 7:30 itu regol baru dibuka. Dia jam 7:30 kurang sudah ada di depan regol. Saya lihat dari atas, ini siapa ini? Oh terus saya baru ingat, ternyata saya janjian. Oke, akhirnya saya suruhan anak yang di bawah buka, masuk. Saya suruh nunggu, masuk, kemudian beliau bercerita tentang usahanya. Jadi usaha beliau itu adalah peternakan kambing, jadi penggemukan. Oke, dia bercerita bahwasanya hari ini kambingnya sudah cukup banyak, usahanya juga cukup lumayan banyak kambingnya, kandangnya juga besar. Tapi jadi beliau itu mengawali usaha itu di samping rumahnya Mas Yuli. Jadi di samping rumahnya bikin kandang. Ketika dia mulai memasukkan kambing-kambingnya ke dalam kandang itu untuk periode tahap pertama, belum mulai panen, baru mulai dimasukkan. Tetangga sudah mulai rewel karena mungkin polusi bau dan lain sebagainya, suara kambing kan ngembek, jadi mungkin suara dan lain sebagainya itu mulai ganggu tetangga. Akhirnya belum sampai peternakan itu menghasilkan atau panen yang tahap pertama sudah didemo. Akhirnya kemudian mau nggak mau pindah ke tempat yang besar, akhirnya dapat lokasi di TKD, Tanah Kas Desa, sekitar 2000 meter, dibangunlah kandang kambing tersebut. Kandang kambing terbangun, kambing mulai diisi. Nah, mulai banyak, tapi ternyata masalah mulai muncul di sana. Jadi yang tadinya ketika di rumah, masih di samping rumah, kandang secukupnya, tidak pakai uang hutang. Nah, setelah masuk ke ranah yang kemudian diperbesar, muncullah masalah tersebut. Hutanglah beliau untuk bikin kandang, masukkan kambing dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saat ini beliau datang ke tempat saya yang tadinya saya enggak tahu masalahnya itu apa. Tapi ternyata datang itu konsultasi tentang masalah dia. Selamat datang Mas Gofar. Saya lanjutkan. Jadi beliau datang yang tadi awalnya itu datang silaturahim sederhana, setelah saya kulik setengah jam ngobrol, ternyata dia datang membawa masalah. Masalahnya adalah saat ini beliau terlilit hutang senilai 2 miliar kambing. Dan sekelas beliau datang, mohon maaf, datang dengan motor Honda Beat, Honda Revo, seorang guru honorer di sebuah SD, datang ke tempat saya ternyata dengan masalah punya hutang 2 miliar. Awalnya yang datang itu senyum, lama-lama nangis Mas. Nangis ternyata. Oke, ya awalnya kan kita ngobrol santai, lama-lama ternyata nangis. Nangis, ternyata hari ini saya terlilit utang Pak 2 miliar. Oke, saya tenangkan dulu. 2 miliar, awalnya yang tidak cerita dari runtutan tadi, kemudian baru cerita. Sampai beliau 2 miliar itu terkumpul. Awalnya bangun itu tidak habis 2 miliar, sekian ratus bikin kandang, enggak cukup tambahin lagi, bank pinter top up lagi, tambahin lagi, sampai saat ini 2 miliar itu terlilit. Seorang guru honorer
SD swasta, karena pingin usaha yang mungkin menurut beliau itu harapannya adalah besar, sehingga mengantarkan beliau ini dalam posisi yang hutang 2 miliar. Jadi ini sahabat teman yang belum kenal IIBF, beliau dapat flyer Jogja Business Series. Jadi kalau hari ini Jateng Business Series, nah di Jogja juga ada Jogja Business Series. Flyer kita share kemanapun, kita kirim ke banyak grup WhatsApp dan lain sebagainya. Akhirnya beliau tahu ini kenapa ada Jogja Business Series dan akhirnya WhatsApp saya. Dan beliau saat ini dalam kondisi tersebut, kemudian saya sarankan, oke, besok hari apa, Mas, jenengan punya istri? Ada Pak? Anak? Ada. Oke, jadi kami sarankan kalau hari ini panjenengan ngajar, waktunya masih sempit, luangkan waktu nanti kita diskusi bersama. Jenengan punya hutang sekian, istri tahu? Tahu Pak. Oke, besok kita ngobrol bersama istri. Nah, insya Allah nanti hari Selasa sudah janjian dengan beliau, nanti akan kita bantu teman tersebut untuk bagaimana masalah tadi. Nah, tadi kita ceritanya kan berawal dari masalah. Masalah tadi bisa kita cari solusinya bersama-sama. Nah, nanti teman-teman mungkin yang hari ini baru pertama kali bertemu dengan kami di keluarga besar IIBF, nanti akan ada. Jadi teman-teman yang mungkin satu sedang posisinya bermasalah, mungkin sedang pingin mengembangkan usaha, mungkin sedang pingin tahu keadaan kondisi keuangan perusahaannya masing-masing. Nah nanti di Jateng Business Series yang digawangi oleh teman-teman IIBF yang ada di Jawa Tengah maupun di Kabupaten Batang, insya Allah nanti akan ada kita bahas solusi-solusinya. Nah tadi kembali ke masalah, jadi ketika teman kita ataupun saudara kita itu sedang bermasalah, dengarkan. Kita cari solusi. Jadi di IIBF nanti teman-teman akan ketemu dengan sahabat-sahabat yang mungkin akan saling, jadi mungkin ketemunya karena masalah. Tapi insya Allah di IIBF nanti teman-teman juga akan ketemu penyelesaian masalah tersebut. Gitu prolog dari saya Pak Aji, Mas Gofar dan Mas Juli. Nanti kita sambung diskusi selanjutnya. Matur nuwun. Jih, matur suwun, kita kasih aplaus buat Pak Mukhlis. Rotiku berdiri dengan dasar prinsip bahwa makanan adalah bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang cinta, kelembutan, dan kualitas. Kami menjalani proses pemilihan bahan baku dengan teliti, dari tepung terbaik hingga bahan-bahan tambahan. Semua dipilih dengan cermat agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Setiap roti di Rotiku dibuat dengan standar pembuatan yang ketat. Proses produksi kami diawasi dengan cermat, mulai dari pencampuran bahan hingga proses pemanggangan. Setiap roti yang kami buat adalah bukan sekedar makanan, tetapi juga doa yang terwujud. Setiap langkah dalam proses produksi kami diiringi dengan kebaikan dan keberkahan. Rotiku bertekad untuk memberikan pengalaman yang menggugah selera kepada pelanggan kami. Selamat datang untuk menikmati kelezatan kami dan merasakan sentuhan kebaikan dalam setiap gigitan.